Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morin Azhara. Di sini saya bersama teman-teman saya yang lain akan mempresentasikan tentang suhu permukaan laut di mata kuliah penginderaan jarak jauh. Nah, untuk anggotanya itu ada saya sendiri dengan NPM akhir 050, ada Tarisa Ramadita NPM akhir 051, ada Candu Bona NPM akhir 52, Rika Jelita NPM akhir 53, Humaira Fitriani NPM akhir 54, dan Alicia Dinda NPM akhir 55. Nah, untuk outlines-nya, pertama itu nanti akan dijelaskan apa itu SPL atau SST. Terus yang kedua ada downloading sites, kemudian ada software, lalu download tutorial yaitu Ocean Color. Terus selanjutnya ada visualization tutorial menggunakan CDES, dan terakhir ada pembahasan results-nya. Nah, untuk SPL atau SST sendiri, SPL itu adalah suhu permukaan laut atau Sea Surface Temperature, SST. Nah, di mana SPL atau SST ini secara definisi berarti suhu air yang dekat dengan permukaan laut. Nah, SST ini tuh penting karena SST dapat memberikan informasi mendasar tentang sistem iklim global, di mana SST juga merupakan parameter penting dalam memprediksi cuaca dan simulasi model atmosfer, serta penting juga untuk studi ekonomi laut. Nah, SPL di Indonesia, pada perairan Indonesia, adalah sebagai indeks banyaknya uap air pembentuk awan di atmosfer. Jika suhu muka laut dingin, uap air di atmosfer menjadi berkurang. Sebaliknya, jika suhu muka laut panas, uap air di atmosfer menjadi banyak. Menurut M. Zajin tahun 2010. Nah, remote sensing SST sendiri, karena SST adalah indikator produktivitas, polusi, dan perubahan iklim global yang kuat, faktor-faktor tersebut dapat diukur menggunakan pita inframerah thermal atau IR dari satelit optik. Nah, ini adalah remote sensing SST. Teknik interpretatifnya diperlukan untuk mengubah data menjadi suhu sebenarnya. Menurut Asmi, Agarwalkar, Bhattacharya, T, dan Inamdar tahun 2015. Untuk downloading sites-nya itu ada podak.jplnasa.gov, terus ada juga marine.copernicus.eu slice access strip data, terus ada juga oceancolor.gsfc.nasa.gov. Nah, di sini juga ada aplikasi untuk mengolah datanya seperti Ocean Data View, ada ArcGIS, terus ada software, ada juga CDES. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mendownload data SST dari website Ocean Color. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuka website oceancolor.gsfc.nasa.gov. Lalu kita bisa pilih section data dan klik di bagian level 3 browser. Selanjutnya, kita bisa atur dan pilih produk, periode, resolusi, serta tanggal awal dan akhir yang dari data yang ingin kita ambil. Di sini saya mengambil produk berupa SST atau Sea Surface Temperature, dan periodenya bulanan atau monthly dengan tanggal awal tanggal 1 bulan 7 tahun 2020 dan tanggal akhir tanggal 1 bulan 8 tahun 2020. Setelah kita selesai men-setting, kita bisa klik extract or download LT data. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke laman ini. Kita bisa memilih type yang map dan pastikan kita memilih metode yang download. Lalu kita bisa klik download. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke laman seperti pada gambar. Nanti kita bisa mengcopy link yang paling atas dan kita bisa paste pada kolom search di Google untuk melanjutkan ke pengunduhan data. Nah, selanjutnya akan muncul laman seperti pada di gambar. Kemudian kita diharuskan untuk register atau login terlebih dahulu untuk mendownload datanya. Setelah berhasil login, kemudian data akan terdownload secara otomatis. Sekarang teman-teman bakal lihat bagaimana caranya kita membuat visualisasi data dengan aplikasi CDES.
Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka dan menjalankan aplikasi Sidas tersebut. Yang kedua, kita akan membuka file yang tadi kita download dari website Ocean Color dengan cara kita klik menu toolbar di kiri atas yang berbentuk folder. Kita pilih file yang tadi kita download dan kita klik open product. Setelah kita lakukan itu, akan muncul menu toolbar baru di sebelah kiri yang bernama File Manager. Kita akan klik di folder rasters dan kita akan pilih SST. Setelah itu, kita akan mengklik menu toolbar yang bernama Globe yang berbentuk icon seperti globe untuk memunculkan visualisasi data dari data yang teman-teman tadi download. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik menu loop yang berbentuk seperti kaca pembesar untuk memperbesar di lokasi yang teman-teman ingin lihat lebih jelas. Ya, selanjutnya pada step selanjutnya setelah melakukan zoom in pada daerah yang ingin dilakukan pengambilan data, kita dapat mengambil daerah tersebut atau mencuplik peta tersebut untuk dilakukan visualisasi dengan cara klik tombol kanan dan akan tertera option, dan di option tersebut pilih crop untuk mengcrop daerah yang ingin kita ambil datanya. Kemudian pada bagian crop nanti akan muncul tab berupa create cropped file. Di situ nanti klik OK saja dan kemudian akan muncul file baru di tab File Manager. Nah, bisa dilihat tab baru File Manager ini muncul tab baru. Kemudian pada bagian tab baru ini pada bagian file baru ini klik 2 kali pada raster dan SST untuk menampilkan hasil peta. Dapat dilihat hasil peta di sini sudah terdapat grid. Untuk memunculkan grid itu sendiri kita bisa klik tombol pagar, tanda pagar yang ada di atas di bagian nomor 3 ini. Kemudian nanti akan muncul grid secara otomatis, dan setelah itu untuk menampilkan skala suhu permukaan lautnya kita bisa mengaturnya di lambang yang seperti lalu lintas ini, lampu lalu lintas, untuk membuat scale barnya. Pada saat kita klik nanti akan muncul create or edit color bar, itu untuk mengedit lokasi besar kecilnya scale bar yang akan muncul. Nah, kemudian di sini ada text color. Text color ini di sini pilih warna putih. Kenapa? Karena nanti backdropnya itu gelap, sehingga nanti pada color barnya nanti akan terlihat, scale barnya nanti akan terlihat. Nah, selanjutnya kita dapat mengatur bentuk atau susunan scale bar yang kita inginkan dengan cara menekan menu Create garis miring Edit Color Bar yang tertera pada layar. Setelah kita selesai mengatur bentuk dan susunan dan segala hal yang kita inginkan, kita dapat langsung mengekspor hasil yang kita inginkan dengan cara menekan menu Ekspor. Setelah itu, pilih lokasi atau folder yang kita inginkan. Nah, setelah memilih lokasi dan folder, kita dapat langsung mengekspornya dan hasil pun dapat terlihat. Setelah hasil didapatkan, kita dapat langsung menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan lain, sesuai dengan analisis. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.